Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bertemu dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia bersama Ibu Afidah Alfianingsih. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks deskripsi, jika kalian melihat gambar tersebut, kalian bisa nggak merasakan apa yang ada di gambar? Kalian bisa tidak mendengar kira-kira turut mendengar apa sih yang terjadi di lokasi atau wilayah yang ada di gambar. Tentunya kalau kita hanya melihat, itu kita cuma merasakan, oh indah. Tapi kalau untuk merasakan lebih jauh, bagaimana keadaannya, itu akan sulit. Namun, itu berbeda jika kalian membaca teks, misalkan seperti teks di samping ini. Nah, ini ada teks judulnya Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Nah, di sini dijelaskan tanah air Indonesia. Berarti lokasi ini ada di Indonesia yang negerinya itu sangat dia cinta. Kemudian di bait kedua, tanah airnya itu aman dan makmur. Pulau Kelapa yang amat subur. Nah, itu jika kalian membaca teks ini sambil melihat gambar, kalian seolah-olah merasakan bagaimana sih kondisi, bagaimana sih situasi yang terdapat di wilayah tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, jika teks ini dilakukan akan seperti ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan dari tontonan video di atas, bisakah kamu membayangkan apa yang dideskripsikan oleh penulis? Tentunya kita itu akan masuk, ya kan, ke dalam tayangan tersebut, ke dalam teksnya tersebut. Oh, penulis ini berarti menggambarkan keelokan dari Indonesia, keindahan dari pulau-pulau Indonesia yang subur, yang kaya akan sumber daya alam, yang tentram, yang damai. Tentunya kalian bisa merasakan. Terlebih lagi jika kalian memang membaca teksnya, gitu ya. Lanjut, jadi kalau ada yang nanya apa sih itu teks deskripsi, maka jawabannya teks deskripsi adalah penggambaran suatu objek
dengan cara merincinya secara subjektif. Nah, subjektif di sini artinya menurut sudut pandang orang masing-masing. Penulis satu dengan yang lainnya tentunya ada perbedaan pemikiran. Misalkan kita menggambarkan suatu keindahan pantai. Nah, kalau di Lampung Timur kan ada namanya Pantai Kerang Emas. Satu penulis A, misalkan penulis A bilang, oh pantai ini sangat sejuk, pantai ini sangat bersih. Nah, ada penulis B menulis, oh pantai ini sangat kotor, oh pantai ini kadang tidak terawat dan lain-lain. Nah, kenapa terjadi kontradiksi atau ketidakcocokan tersebut? Itu tergantung cara pikir atau cara pandang penulis melihat kenyataan dari objek tersebut. Misalkan si penulis A datang ke pantai, oh memang sedang bersih-bersihnya. Nah, penulis B datang ke pantai tersebut misalkan memang dalam kondisi yang masih kotor. Makanya penulis B bisa berbicara atau menulis seperti itu. Nah, dari yang tadi dilukiskan dari sudut pandang penulis ya. Jadi beda-beda tiap penulis. Tujuannya tidak lain adalah untuk menggambarkan secara rinci mengenai suatu objek atau di dalamnya itu tuh kita bisa membaca suasana atau perasaan penulis sehingga pembaca ini seolah-olah kita tuh mampu melihat, merasakan, mendengar apa yang dideskripsikan. Adapun ciri objeknya, nah ciri objek ini bersifat khusus, artinya kalau dia merujuk sama satu buah objek ya hanya objek itu. Nah kalau di sini ibu contohkan, misalkan lagi nulis tentang kelinci peliharaan, namanya Bagas. Nah yang ditulis adalah tentang si Bagas si kelinci, bukan kelinci-kelinci lainnya. Kemudian ada ciri isi, yaitu isi teks biasanya diperinci menjadi bagian-bagian objek. Kemudian isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret terkait dengan penggambaran objek tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, isi deskripsi bersifat personal. Artinya di dalam kata-katanya itu tuh mengandung emosi yang kuat. Nah, sebagai contoh ini Ibu ambil dari potongan e-book ya. Di sini ada si Bagas kelinciku. Kalau adanya misalkan ciri isi menjadi bagian-bagian objek. Oh, seperti apa sih si Bagas ini? Misalkan bulunya lebat dan putih bersih, matanya coklat seperti madu. Nah, seperti contohnya seperti itu. Nah, kemudian di sini Ibu ada tugas ya untuk kalian. Setelah kalian tadi mendengarkan pemaparan atau penyampaian materi Ibu terkait dengan teks deskripsi, sekarang langkah yang kalian lakukan adalah mencatat tentang apa sih itu teks deskripsi dari tayangan yang telah Ibu sampaikan. Nah, itu dicatat di buku latihan. Kemudian yang kedua, nah ini ada tugas juga. Ini sama ditulisnya di buku catatan saja, biar nanti yang dikumpul buku catatannya dulu. Nah, ini kalian membuat 3 jenis karangan. Satu karangan kurang lebih 1 lembar. Jadi kalau 3 jenis karangan, kalian buat 3 lembar ya. Yang pertama kalian deskripsikan tentang lingkungan tempat tinggalmu. Jadi biasanya tiap anak ini berbeda-beda. Karena kan ada yang rumahnya Sumber Marga, ada yang rumahnya Manggarawan, ada yang rumahnya di Umbul Kacang misal. Nah, kemudian yang kedua mendeskripsikan tentang orang tua, boleh ayah, boleh ibu, dipilih salah satunya. Boleh juga dua-duanya. Nah, yang ketiga, ini tolong kalian deskripsikan tentang diri kalian sendiri. Ya, jadi kan kalian bercerminlah. Kira-kira diri kalian ini seperti apa? Nah, kalian gambarkan. Nah, ini dikerjakan, kata Ibu tadi, di buku catatan Bahasa Indonesia. Nanti jika sudah selesai dikumpulkan pada hari Kamis besok ya, di sekolah mulai pukul 8 sampai pukul 12. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.